Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten mulai menemukan titik terang. Polisi mengerucutkan satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Garis polisi masih terpasang di rumah kontrakan lokasi penemuan jasad wanita dalam kardus di Kampung Kebantenan, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni tetangga sekitar dan keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengantongi satu nama yang diduga pelaku pembunuhan. Sementara itu, warga sekitar tidak mengenal korban. Karena korban merupakan tamu dari rumah kontrakan yang ditinggali oleh pria berinisial NZ. Dia ngontrak di sini, yang aku tahu dari yang punya kontrakan itu udah 3 tahun lebih. Nggak ada, sepi-sepi aja. Wanita berinisial HY ditemukan tewas dalam kardus di dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar rumah. Warga yang mencium bau menyengat dari dalam kamar akhirnya curiga dan menemukan jasad HY di dalam sebuah kardus. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu kardus yang menutup korban serta beberapa benda tajam. Sementara jasad HY dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan mengetahui penyebab kematiannya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hanya karena tidak dipinjamkan becak motor, seorang anak di Medan tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran polisi. Duka menyelimuti rumah Elkana Pangaribuan di Jalan Pantai Timur Medan, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Bapak 65 tahun ini meninggal dunia usai dianiaya oleh anak kandungnya sendiri, Edwin Pangaribuan. Pihak keluarga tidak menyangka jika anak ketiga yang berusia 27 tahun itu tega menganiaya ayahnya hanya karena masalah sepele. Insiden ini berawal saat pelaku marah karena korban tidak meminjamkan becak motor dengan mencabut salah satu rodanya. Keduanya kemudian terlibat cekcok yang berujung dengan dianiayanya korban hingga terjatuh tak sadarkan diri. Keluarga dan warga yang melihat kejadian ini langsung menolong korban, sementara pelaku melarikan diri. Namun korban meninggal dunia saat dilarikan ke klinik. Bapaknya marah-marah dia. Rupanya datang bapak ini tiba-tiba. Dipukul dia. Berantem orang tim tadi. Saya pisahkan, masih sempat saya pisahkan. Aparat Polsek Medan Helvetia yang datang ke lokasi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara dan kini memburu pelaku. Untuk motif kita masih lakukan penyelidikan. Yang jelas ini kita kenakan 351 ayat 3 sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan untuk diotopsi sebelum nantinya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Seorang ibu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiksa anak kandungnya bersama kekasih. Dari hasil tes urin, ibu dan kekasihnya positif mengkonsumsi narkoba. Seorang ibu menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tersangka dan kekasihnya menyiksa korban hingga tulang tangan kirinya patah. Dari hasil tes urin, keduanya ternyata positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi mengatakan keduanya tidak memiliki emosi yang terkontrol karena mengonsumsi sabu. Jadi boleh dikatakan kalau sudah terpengaruh narkoba akalnya sudah tidak sehat lagi. Sehingga anak sendiri pun dia siksa. Dari hasil pemeriksaan kami terjadi mulai tanggal 17 Agustus, 19 Agustus, dan 21 Agustus. 3 kali penyiksaan yang dialami oleh Ananda Lela ini. Pasangan yang belum menikah tetapi tinggal satu atap ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah warga menemukan anak tersangka terluka di pinggir jalan. Kini keduanya ditahan di Polres Kota Waringin Timur untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara faktor ekonomi, seorang ibu nekat menjual bayinya seharga 30 juta rupiah. Aksi perdagangan bayi tersebut digagalkan Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat.
Seperti inilah suasana penangkapan 3 orang pelaku perdagangan bayi di rumah bersalin Bidan Mariana, Jalan Nurul Huda, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. 1 pelaku lainnya ditangkap di rumahnya di Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur. Selain meringkus 4 orang pelaku, polisi juga menyita uang sebesar Rp30.500.000 dari tangan pemesan bayi. 3 buah telepon genggam dan dokumen kelahiran bayi yang akan dijual oleh ibu kandungnya. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Doni Charles mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat setempat. Polisi menambahkan penjualan bayi direncanakan ibu kandungnya sejak bulan Juni lalu melalui seorang perantara dengan alasan kesulitan ekonomi. Pengungkapan kasus perdagangan bayi. Polda Kalbar sudah mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku, di mana dalam 4 orang itu 1 orang adalah ibu dari si korban yang saat penangkapan masih berusia 2 hari, karena dari pihak korban baru dilahirkan pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, perubahan status Undang-Undang Nomor 2002 tentang perlindungan anak.